Perkenalkan, nama saya Feren Clara Sumulang dengan NIM 2102 11060236 dari kelas F. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas sistem operasi saya, yaitu gambar dan jelaskan serta berikan cara penanganannya mengenai yang pertama, deadlock, yang kedua, live lock, dan yang terakhir itu starvation. Kita mulai dengan deadlock. Deadlock merupakan efek samping dari sinkronisasi yang dimana satu variabel digunakan oleh dua proses yang bisa diartikan itu deadlock. Suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock ini dalam arti yang sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Ini gambar dari deadlock. Nah, di sini ada penyebab deadlock. Penyebab yang pertama itu mutual exclusion, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya. Dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi yang dipakai itu dilepas atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Di sini ada penyebab yang kedua itu hold and wait proses. Yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses yang lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga itu no preemption sumber daya. Yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses yang lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya atau yang sedang memakai. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang terakhir itu circular wait. Kondisi seperti ini itu kondisi yang seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Penanganan deadlock itu ada 4 cara untuk menanganinya, yaitu pertama mengabaikan masalah, yang kedua mendeteksi dan memperbaiki, yang ketiga itu penghindaran atau menghindar, yang keempat atau yang terakhir itu pencegahan atau mencegah. Kita masuk dalam pembahasan kita yang kedua yaitu live lock. Live lock ini merupakan kondisi yang hampir dapat dikatakan mirip dengan deadlock. Tapi live lock ini secara umum dapat dikatakan bahwa proses tidak berjalan. Live lock merupakan kasus khusus dalam starvation. Nah, kondisi yang dapat menggambarkan live lock ini adalah ketika dua orang bertemu di sebuah koridor yang sempit dan masing-masing mencoba untuk bersikap sopan dengan menggerakkan badan ke samping untuk membiarkan yang lain lewat gitu. Tapi mereka akhirnya bergoyang ke sisi yang lain tanpa membuat kemajuan karena mereka berdua berulang kali pindah dengan cara yang sama pada waktu yang sama juga. Live log sendiri merupakan risiko dari beberapa algoritma yang mendeteksi dan memulihkan dari deadlock. Nah, jika lebih dari satu proses mengambil tindakan, mendeteksi oleh algoritma berulang kali dapat memicu deadlock. Hal ini dapat dihindari dengan memastikan bahwa hanya satu proses atau dipilih secara acak atau dengan
prioritas begitu, yang mengambil tindakan. Ini tuh, gambar proses dari live log tersebut. Dia mulai dari resource X ke hold, resource X itu mau ke proses B-nya itu ada hold, terus proses B mau ke resource-nya Y itu ada request atau request, resource Y mau ke proses A itu ada hold juga, dan proses A yang mau ke resource X juga itu ada request. Nah, kita masuk dalam pembahasan ketiga kita yaitu starvation. Merupakan kondisi yang terjadi setelah deadlock. Jadi starvation ini terjadi setelah adanya deadlock. Starvation ini juga terjadi jikalau suatu proses tidak mendapatkan source yang diminta atau tidak dapat menjalankan critical section-nya dalam jangka waktu yang sangat lama atau panjang. Suatu proses dikatakan mengalami starvation jika proses tersebut tidak mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dan mengalami penjadwalan yang buruk. Jadwalan berdasarkan prioritas akan memungkinkan proses dengan prioritas rendah tidak kebagian sumber daya karena disela oleh proses yang baru. Hal ini dapat diselesaikan dengan egging dan round robin. Metode egging dilakukan dengan cara menaikkan prioritas proses sedikit demi sedikit pada proses yang berprioritasnya rendah seiring dengan waktu tunggu. Sedangkan proses round robin di mana setiap proses mendapatkan unit satuan waktu atau CPU setelah jatah waktu selesai. Proses akan ditunda dan dimasukkan ke akhir dari ready queue. Ini, gambar dari, starvation, di mana bisa dilihat di sini. Ada juga penanganan starvation. Ada beberapa cara untuk menangani starvation, salah satunya dengan egging yang tadi. Pada flowchart, proses awal yang ada yang diberikan urutan N ini, pemrosesan dengan rumus N sama dengan dalam kurung P plus T per P titik N atau P kali N. Maksimum akan dimulai dikerjakan dan proses yang lain dinaikkan tingkat urutan prosesnya agar nanti jika ada proses yang lain yang masuk, proses terdahulu mendapat bagian resource dan dapat dikerjakan. Jika ada beberapa proses yang memiliki N maksimum, maka di antara proses tersebut dilihat dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Jika masih sama juga, maka dilihat waktu kedatangannya. Selain itu, starvation juga dapat diatasi dengan pemrosesan dengan cara round robin. Pada round robin, proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian menurut kedatangan proses tersebut. Dalam penyelesaiannya, suatu proses tidak akan langsung selesai jika waktu yang dibutuhkan melebihi waktu kuantum yang diberikan. Waktu kuantum adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu proses tersebut. Ketika suatu proses telah mencapai batas waktu kuantum, sisa dari proses tersebut dikembalikan ke antrian paling belakang dan resource dipindahkan ke proses selanjutnya. Dengan cara ini, semua proses yang mengantri akan mendapatkan resource secara bergantian, tidak ada proses yang memonopoli resource, sehingga semua proses dapat diselesaikan, tapi ada juga cara penanganannya, yaitu membuat manajer independen untuk melakukan pembagian sumber daya sehingga distribusi sumber daya dapat lebih efisien. Kedua itu menghindari penggunaan random selection untuk melakukan pembagian sumber daya. Yang terakhir, membuat skema prioritas dengan mempertimbangkan waktu tunggu, sehingga proses dengan waktu tunggu terlama dapat mendapatkan sumber daya terlebih dahulu.
Sekian, presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.